Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para mahasiswa sekalian, selamat berjumpa lagi bersama saya Reno Adi Putra dan Saripudin. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan alat ukur mekanik khususnya pada Fariner Caliper atau disebut juga dengan jangka sorong. Alat ukur di sini adalah dipergunakan untuk mengukur secara presisi yang diperlukan di dalam kita melakukan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan otomotif, khususnya dan peralatan teknik atau pengerjaan logam lainnya. Adapun biasanya yang diukur adalah diameter, celah, ketebalan, kedalaman, dan lain sebagainya. Yang harus diperhatikan dalam penggunaan alat ukur yaitu mempelajari cara pemakaian dengan seksama. Karena jika tidak, pembacaan akan salah. Kemudian benda yang harus diukur harus dalam keadaan bersih dari debu dan minyak pelumas. Pengukuran harus dilakukan di ruang yang bersih. Yang terakhir, memperhatikan suhu benda yang diukur. Harus dalam keadaan normal atau sesuai dengan suhu kamar. Menjaga alat ukur jangan sampai terbentur, jatuh, terkena air, terkena debu, terkena minyak pelumas. Dibongkar pasang untuk alat ukur tertentu harus dikalibrasi secara berkala. Nah, di sini ada alat ukur mekanik yang biasa digunakan. Yang pertama adalah dial gauge, mikrometer, mistar geser atau Fariner Caliper. Fariner Caliper yang juga dikenal dengan sigmat, untuk pengukuran yang dapat dilakukan adalah pengukuran ketebalan diameter luar, pengukuran diameter dalam, kemudian pengukuran kedalaman benda kerja. Berikut adalah struktur dan konstruksi dari sigmat tersebut. Kaliper yang merupakan batang utama di mana tertera skala utama atau main scale yang biasanya untuk menggunakan satuan milimeter. Sub bagian kaliper secara keseluruhan adalah main bar, batang utama, fixed jaw, fixed beak. Pengukuran yang pertama adalah mengendorkan klem screw pada ibu jari berikut ini. Kemudian pemegangan Fariner Caliper sedemikian rupa sehingga ibu jari kita dapat bertumpu pada thumb position dan Fariner Caliper dapat digeser dengan mudah. Waktu pengukuran ketebalan atau diameter luar suatu benda, diusahakan bagian yang diukur terjepit di tengah-tengah di antara fixed jaw dan sliding jaw, bukan pada bagian ujungnya. Ya. Kemudian lakukan pengukuran dengan lurus dan tegak dan miring. Berikut adalah gambar bentuk pengukuran yang benar dan yang salah. Di sini ada bentuk pengukuran yang benar dan pengukuran yang salah, yaitu benda kerja diukur pada ujung fixed jaw dan sliding jaw. Kemudian pengukuran diameter dalam posisi tegak dan berimbang, bukan pada posisi miring. Kemudian pengukuran kedalaman pada posisi tegak juga dan juga bukan pada posisi miring. Kemudian pembacaan penunjukan skala utama yang terdapat di bawahnya sebelum garis 0 skala Nonius. Cara garis skala Nonius yang tepat segaris dengan garis skala utama. Hasil pengukuran adalah angka pada skala utama yang terdapat di bawah sebelum garis 0 skala Nonius ditambah dengan angka pada skala Nonius yang garisnya segaris dengan garis skala pada skala utama. Berikut adalah contoh pembacaan yang dimana 0 pada skala Nonius ditambah dengan
angka pada skala Nonius yang segaris dengan garis skala pada skala utama. Ini dia pada ada tanda panah ini. Yang alhasilnya adalah 16,35 mm. Contoh 2, kita lihat angka skala utama yang terdekat atau di bawah 0 pada tanda panah. Kemudian skala Nonius terletak pada angka 8. Maka dapat dibaca dengan 0,8. Nah, berikut contoh yang ketiga adalah angka skala utama yang terdekat di bawah 0 adalah 103. Kemudian bilangan komanya adalah 95. Maka alhasil 103,95. Demikianlah materi alat ukur yang saya sampaikan saat ini. Semoga para mahasiswa dapat mencoba di sub kampus masing-masing. Terima kasih.